Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kami atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kami kelompok 10 akan menyampaikan proyek Berset Learning kami yang mana proyek Berset Learning kami ini adalah tugas dari mata kuliah akuntansi biaya yang mana pada mata kuliah akuntansi biaya ini kami diampu oleh Ibu Widya Eka PSE MAK AK. Ya, insya Allah Ibu Widya Rizky mendapatkan hidayah dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang kedua yaitu salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah kita semua mendapatkan syafaat yang di kiamat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya Ahmad Ferdiansah dengan NPM 245103110 akan menjadi moderator untuk kelompok saya yaitu kelompok 10, yang mana pada malam hari ini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai project learning kami. Baiklah, jadi pada malam hari ini materi pertama yang akan disampaikan oleh kawan-kawan saya yaitu yang pertama oleh Anissa Septiani. Kepada pemateri pertama Anissa Septiani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jadi materi yang pertama yaitu membahas mengenai latar belakang. Jadi, UMKM itu memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi sering menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan biaya. Untuk bisa bersaing secara kompetitif dan tetap memperoleh keuntungan, UMKM perlu melakukan perhitungan biaya yang tepat. Namun, banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya akuntansi biaya atau belum menggunakan metode yang sesuai. Masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dalam akuntansi biaya. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan metode perhitungan yang sederhana, seperti perkiraan atau rule of thumb, sehingga hasilnya sering tidak akurat. Akibatnya harga jual produk masih terlalu tinggi, atau tidak kompetitif, atau terlalu rendah, yaitu merugikan usaha. Selain itu, ada beberapa kendala internal yang memperparah situasi ini. Yang pertama, itu keterbatasan SDM. Banyak UMKM belum memiliki tenaga yang memahami akuntansi biaya atau manajemen keuangan dengan baik. Kedua, pencatatan manual. Sebagian besar UMKM masih mencatat keuangan secara manual, yang rawan kesalahan dan memakan waktu. Ketiga, kesadaran. Pelaku UMKM sering cat biaya tidak terlalu penting, padahal hal ini sangat berpengaruh pada efisiensi dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, materi solusi. Kami menghadirkan JOC atau Job Order Costing yang merupakan metode penentuan biaya yang digunakan untuk bisnis yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan atau proyek tertentu. Artinya, setiap pesanan itu memiliki perhitungan biaya tersendiri sesuai kebutuhan pelanggan. Metode ini sangat cocok digunakan untuk usaha seperti konveksi, di mana tiap pesanan memiliki spesifikasi berbeda, seperti contoh di konveksi imam yang membuat seragam sesuai pesanan dari berbagai instansi. Bisa menerapkan JOC agar tahu biaya setiap pesanan secara rinci. Lalu keunggulannya yaitu mampu menelusuri biaya secara akurat untuk setiap pesanan yang berbeda. Jadi pelaku UMKM bisa mengetahui berapa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk setiap pesanannya. Lalu
tujuan dari GOC. Tujuan utama penerapan GOC ini adalah untuk menyediakan informasi biaya yang akurat. Jadi, pelaku UMKM bisa menentukan harga jual yang kompetitif di pasar. Nah, berikut adalah salah satu UMKM yang kami ampuh, yaitu konveksi Imam dan Sablon. Konveksi Imam dan Sablon itu berdiri pada tahun 2011 yang pengalamannya itu lebih dari 10 tahun. UMKM ini memiliki visi dan misi yaitu fokus menjadi konveksi terdepan dengan inovasi desain, kualitas premium, dan mendukung identitas brand pelanggan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Anissa Septiani yang pada malam hari ini telah menyampaikan materi pertama. Oke, selanjutnya meningkat ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adita Putri. Kepada materi selanjutnya, Adita Putri, waktu dan tempat Kamis. Persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan usaha utama konveksi Imam dan Sablon terletak pada lokasinya yang strategis sehingga memudahkan akses ke bahan baku berkualitas tinggi seperti kain, katun, atau polyester dengan harga yang relatif terjangkau dari supplier lokal. Selain itu, pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang konveksi dan sablon telah membangun keahlian tim yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas konsisten. Yang kedua, kelemahan. Meskipun memiliki kekuatan dasar, usaha ini masih menghadapi kelemahan internal seperti pemasaran digital yang masih minim dengan terbatasnya di platform e-commerce atau media sosial sehingga jangkauan pasarnya terpusat pada pelanggan lokal saja dan kurang menarik bagi generasi muda yang mencari layanan online. Yang ketiga, ancamannya. Eh, Fluktuasi harga bahan baku khususnya perubahan harga kain yang bisa naik 20-30% akibat inflasi, gangguan rantai pasok global atau faktor musiman seperti panen kapas yang buruk dapat langsung mempengaruhi biaya produksi secara signifikan dan mengurangi margin keuntungan. Next. Selanjutnya, mekanisme pendampingan. Yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuan. Menjelaskan bahwa tugas proyek ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, meskipun menekankan bahwa pendampingan ini bukan audit atau pemeriksaan, melainkan kerjasama untuk meningkatkan efisiensi usaha. Yang kedua, wawancara awal, menggali informasi mengenai profil usaha, alur produksi, serta sistem pengelolaan keuangan yang telah berjalan, memetakan kondisi usaha termasuk struktur biaya produksi, permasalahan utama yang dihadapi dan harapan pemilik terhadap pengembangan usaha. Yang ketiga, memberikan edukasi. Pendamping memberikan edukasi mengenai dasar-dasar akuntansi biaya serta pentingnya pencatatan yang rapi, khususnya dengan metode job order costing yang sesuai dengan karakteristik usaha jahit berbasis pesanan. Yang keempat, ada penerapan praktik job order costing, penerapan praktik pencatatan biaya perpesanan melalui kartu biaya atau job order costing yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kelima ada optimalisasi dan keberlanjutan.
membantu UMKM menyusun laporan sederhana, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menetapkan strategi harga yang lebih akurat agar usaha dapat berkembang secara efisien dan berkelanjutan. Yang keenam, ada permintaan persetujuan secara tertulis. Lembar persetujuan yang ditandatangani oleh pihak UMKM, imam konveksi menandakan selesainya proyek. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa pendampingan telah dilakukan dan UMKM telah mengikuti pelatihan serta mengaplikasikan metode yang diajarkan. Baik, yang selanjutnya. Baik, kawan-kawan semua, telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Dita, menjelaskan mengenai tentang analisis SWOT dan juga mekanisme pendampingan. Meningkat ke materi selanjutnya, yaitu implementasi JOC pada imam konveksi, yang mana materi kali ini akan disampaikan oleh kawan kita semua, yaitu Ahmad Ridho. Kepada Ahmad Ridho, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kenalkan, nama saya Ahmad Ridho Arnodi dengan ujungan PM 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi job order costing pada UMKM Imam Konveksi. Implementasi yang pertama yaitu sistem akuntansi biaya yang berlaku. Nah, sebelum menerapkan metode job order costing, UMKM Imam Konveksi ini masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana dan kurang terstruktur. Biaya-biaya yang dicatat ini masih secara umum per periode tanpa alokasi rinci ke setiap pesanan. Jadi biayanya ini hanya dicatat sebagai biaya bulanan saja. Nah, akibatnya yang pertama itu biaya produk tidak akurat karena beberapa komponen seperti penyusutan mesin dan overhead itu belum diperhitungkan. Lalu yang kedua, pemakaian bahan baku hanya dicatat sebagai periodik, tidak berdasarkan pesanan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja ini dicatat secara global tanpa pembebanan langsung ke tiap produk atau tiap pesanan. Yang keempat, overhead seperti listrik, sewa, dan bahan penolong ini dicatat sebagai beban umum tanpa metode alokasi yang sistematis. Next. Next. Save. Selanjutnya yaitu ada tahapan implementasi job order costing pada imam konveksi. Untuk mengimplementasikan job order costing pada imam konveksi ini dilakukan beberapa tahap. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Jadi biaya-biaya ini dicatat berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen bahan baku langsung, yaitu bahan baku atau ya, bahan yang berkaitan langsung dengan produk yang akan dipesan atau dibuat gitu. Untuk di imam konveksi sendiri bahan baku langsungnya yaitu berupa kain. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Nah, dalam imam konveksi tenaga kerja langsungnya ini didasarkan atas waktu pengerjaan pesanan. Di imam konveksi sendiri ada 2 karyawan. Nah, setiap karyawannya ini akan digaji dari seberapa banyak mereka menyelesaikan pesanan tersebut. Lalu yang ketiga ada overhead pabrik. Seperti bahan penolong. Bahan penolong ini contohnya kancing, benang, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan produk tetapi sulit untuk ditafsirkan. Lalu ada listrik, air, telepon, dan penyusutan mesin. Yang kedua, pengelompokan biaya. Saat ini, di imam konveksi masih dilakukan pencatatan biaya yang sederhana. Ini hanya berupa data kasar tanpa laporan keuangan tertulis. Sehingga informasi yang kami dapat hanya berasal dari wawancara dengan pemilik, terutama terkait dengan bahan pokok dan harga jual produk. Next. Nah, untuk pengelompokan biayanya,
Di sini kami mengambil pesanan yang telah diselesaikan oleh Imam Konveksi, yaitu produk baju PDH yang selesai dalam waktu 21 hari, dan baju PDH-nya ini dipesan 50 piece. Untuk pengelompokan yang pertama yaitu ada biaya bahan baku langsung. Untuk satu baju PDH ini kami mengasumsikan ini membutuhkan kurang lebih 2,5 meter kain. Jadi untuk kainnya sendiri berarti 2,5 meter dikali dengan jumlah pesanannya yaitu 50 piece, yaitu sekitar 125 meter. Nah, untuk harga kainnya kami mengambil rata-rata yang ada di pasar yaitu sekitar kurang lebih 26.000. Berarti untuk biaya bahan baku langsung untuk pesanan PDH ini sekitar 3.250.000. Lalu pengelompokan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, satu PDH ini setelah kami berdiskusi dengan pemilik dan kelompok, kami mengasumsikan untuk satu baju PDH ini membutuhkan waktu pengerjaan sekitar kurang lebih 3,5 jam, 3,5 jam. Nah, lalu dikali dengan 50 piece, berarti total waktu pengerjaan untuk pesanan ini yaitu 175 jam. Nah, untuk pembagian jam kerjanya, karena Imam Konveksi ini punya 2 karyawan, berarti masing-masing mendapatkan 87,5 jam. Nah, lalu dikali dengan biaya per jamnya, yaitu 18.000 per jam. Didapatlah untuk masing-masing karyawan, yaitu 1.575.000. Sehingga total untuk biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu 3.150.000. Lalu pengelompokan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bahan penolong. Untuk bahan penolong seperti kancing, benang, dan bahan lainnya, karena sulit dihitung dalam satu pesanan ini membutuhkan berapa, kami mengasumsikan menggunakan bahan penolong ini dibebankan 10% dari bahan baku, yang artinya bahan penolongnya sekitar 325.000. Lalu ada listrik, air, dan telepon yang per bulannya ini adalah 400.000. Maka untuk penggunaan biaya per pesanannya yaitu 400.000 dikali 21 hari dibagi dengan 30 hari. Didapatlah untuk biaya listrik, air, dan telepon yaitu 280.000. Lalu yang ketiga ada penyusutan mesin jahit. Nah, UMKM Imam Konveksi ini memiliki 2 mesin jahit yang biaya perolehannya ini sekitar 4 juta rupiah. Nah, berarti Imam Konveksi punya 2 mesin jahit, berarti totalnya ada 8 juta rupiah. Dengan masa manfaat kami asumsikan 8 tahun, yang berarti 96 bulan. Untuk penyusutan per bulannya itu 8 juta dibagi dengan 96 bulan, didapatlah penyusutan per bulannya yaitu 83.000. Maka untuk penyusutan per pesanannya yaitu 83.000 dikali 21 hari dibagi dengan 30 sama dengan 58.000 per pesanan. Sehingga total untuk biaya overhead-nya yaitu 663.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada perhitungan biaya pokok produksi dan harga jual. Yang pertama kita menghitung biaya produksi dulu. Yang pertama dari biaya bahan baku langsung 3.250 ditambah biaya tenaga kerja langsung 3.150 ditambah biaya overhead pabrik 663.000. Dapatlah biaya produksinya 7.063.000. Lalu biaya lainnya seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi sekitar 55.000 dan 75.000 ini ditambahkan untuk menghitung HPP pesanan dari baju PDH 50 piece tadi. Didapatlah total biayanya 7.193.000. Nah, untuk laba yang diperoleh oleh Imam Konveksi ini yaitu sekitar 18% dari total biayanya. Maka perhitungan labanya yaitu 7.193.000 dikali dengan 18% sama dengan 1.307.000 rupiah. Nah, untuk penetapan harga jualnya berarti laba ditambah dengan laba yang diinginkan ditambah dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu harga jualnya 8.500.000 rupiah. Next.
Lalu analisis hasil implementasi pada UMKM Imam Konveksi. Nah, sebelum job order costing ini diterapkan, sistem pencatatannya masih sederhana, manual, dan tidak terstruktur. Lalu yang kedua, biaya yang dicatat ini secara global tanpa pemisahan per pesanan. Jadi, biaya yang ditetapkan ini hanya biaya per bulan yang dikeluarkan oleh Imam Konveksi. Imam Konveksi tidak merinci biaya per pesanannya berapa. Lalu ada HPP yang sulit dihitung secara akurat, yang mengakibatkan harga jual ini sering ditentukan berdasarkan perkiraan dari pemilik. Yang terakhir ada lemah dalam pengendalian karena ada pemborosan bahan baku dan tenaga kerja. Lalu sesudah penerapan job order costing, manfaat analisa yang pertama yaitu biaya yang dicatat ini lebih rinci melalui job cost sheet seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, informasi biaya lebih akurat dan relevan untuk setiap pesanan. Lalu efisiensinya meningkat karena pemborosan bahan bakunya berkurang karena lebih terdata. Lalu ada sistem akuntansi biaya yang menjadi lebih profesional dan transparan. Nah, yang ketiga yaitu ada manfaat strategis penerapan job order costing pada UMKM ini. Manfaat yang pertama yaitu HPP-nya menjadi lebih akurat, mengakibatkan harga jual yang lebih tepat dan kompetitif. Yang kedua, margin keuntungan ini lebih terjamin. Yang ketiga, data biaya komprehensif, yaitu dasar pengambilan keputusan strategis seperti kapasitas produksi, negosiasi harga, dan evaluasi profitabilitas. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Ahmad Ridho Arnodi yang mana telah memaparkan materi yang ketiga. Baiklah, meningkat ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh kawan kita yaitu Dita. Kepada Dita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai rekomendasi perbaikan sistem. Jadi kami merekomendasi perbaikan sistem untuk UMKM Imam Konveksi sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan bahan baku. Kami merekomendasikan untuk menggunakan formulir permintaan bahan baku untuk tiap pesanan. Selama ini, pencatatan hanya dilakukan saat pembelian, sehingga sulit menelusuri biaya kain atau benang untuk tiap pesanan. Dengan formulir, penggunaan bahan bisa dilacak per order sehingga biaya produksi lebih akurat. Yang kedua, pengelolaan biaya overhead. Buat sistem alokasi biaya overhead per pesanan, biaya listrik, air, telepon, serta penyusutan mesin saat ini masih dianggap beban umum. Dengan tarif overhead tertentu, misalnya per jam kerja, biaya bisa dialokasikan ke setiap pesanan sehingga tidak ada biaya yang terlewat. Yang selanjutnya ada penyusunan kartu biaya pesanan. Kami menyarankan untuk menggunakan kartu biaya pesanan atau job order costing untuk setiap order selama ini. Selama ini pernyataan masih bersifat global. Dengan kartu biaya pesanan, setiap pesanan tercatat lengkap mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead. Hasilnya harga pokok produksi tiap order dapat dihitung secara tepat. Yang selanjutnya, penyusunan laporan keuangan sederhana. Susun laporan harga pokok produksi dari laporan laba rugi per order. Laporan ini penting untuk mengetahui apakah tiap pesanan menghasilkan laba atau justru rugi. Dengan laporan sederhana berbasis Excel atau aplikasi UMKM, pemilik bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dan selanjutnya, peningkatan kapasitas pemilik dan karyawan. Berikan pelatihan dasar akuntansi biaya dan buat SOP pencatatan. Pemilik dan karyawan masih minim pemahaman tentang akuntansi biaya. Pelatihan singkat serta panduan kerja SOP akan membantu mereka melakukan pencatatan dengan konsisten dan berkelanjutan.
Baik, sekian. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Adita Putri yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa materi pada malam hari ini. Yang pertama, Job Order Costing atau JOC. JOC adalah sistem akuntansi biaya yang efektif untuk UMKM yang memproduksi berdasarkan pesanan tertentu, yaitu bisnis konveksi dan percetakan. Seperti yang kita lihat bahwasanya materi pada malam hari ini itu kita ambil dari bisnis Imam Konveksi, yang mana bisnis Imam Konveksi ini adalah salah satu bisnis konveksi yang sangat-sangat cocok untuk job order costing. Baiklah, sebelum penggunaan JOC, UMKM Imam Konveksi masih menggunakan pencatatan sederhana manual. Tidak ada pemisahan jelas antara bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok produksi HPP tidak cukup akurat. Melalui JOC, UMKM dapat melakukan pencatatan biaya secara mendetail berdasarkan setiap pesanan melalui job cost sheet yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, eh, Imam Konveksi dapat lebih dipermudah saat menggunakan metode JOC tersebut. Dengan informasi biaya yang lebih akurat, menjadikan Imam Konveksi mampu menetapkan harga jual yang lebih strategis dan juga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian biaya serta memperkuat akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian juga, JOC tidak hanya memberikan kejelasan mengenai struktur biaya, tetapi juga mengubah paradigma pengelola usaha dari sekedar rule on time menuju praktis bisnis yang lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada profitabilitas berkelanjutan. Ketika JOC diterapkan, sistem pencatatan menjadi lebih terstruktur dalam bentuk job cost sheet. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti menjelaskan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead untuk setiap pesanan. Dan akan menghasilkan HPP yang diperhitungkan lebih tepat. Dan harga jual juga lebih kompetitif serta margin keuntungan meningkat. Bisa di next. Strategi penggunaan JOC bagi UMKM. Yang pertama, efisiensi penggunaan bahan dan tenaga kerja. Yang kedua, pengendalian pemborosan biaya. Yang keempat, laporan keuangan lebih transparan dan akurat. Dan yang keempat, dasar pengambilan keputusan yang lebih baik untuk strategi harga dan produksi. Itulah beberapa strategi yang digunakan oleh UMKM dalam menggunakan JOC. Yang kelima, bagi mahasiswa, aktivitas Project Based Learning ini memberikan pengalaman asli dalam menghayati teori akuntansi biaya di lapangan, membina kemampuan analisis, komunikasi, serta kerja tim. Bagi para mahasiswa, Project Based Learning ini adalah salah satu project yang mana para mahasiswa itu mendapatkan pengalaman langsung, atau lebih tepatnya para mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk memberikan atau menghayati teori akuntansi biaya tersebut, dan juga memberikan manfaat bagi UMKM yang didatangi oleh mahasiswa dalam menerapkan keilmuan akuntansi biaya tersebut. Beberapa kesimpulan umum. Yang pertama, penggunaan job order costing menyebabkan UMKM kecil seperti Imam Konveksi dapat meningkatkan akurasi penghitungan biaya, efisiensi produk, serta daya saing usahanya. Sistem ini layak direkomendasi untuk diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan UMKM. Harapan para mahasiswa, setelah mahasiswa itu memberikan teori-teori mengenai akuntansi biaya, salah satunya tentang JOC bagi UMKM, harapannya adalah ketika UMKM itu mendapatkan teori langsung dari para mahasiswa, UMKM itu dapat mendapatkan keuntungan dan dapat lebih akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan biaya-biaya yang akan digunakan dalam UMKM kecil tersebut. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan rasa terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dari kelompok 10.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mana telah membantu kami dalam mengerjakan project based learning ini. Semoga apa yang telah kami kerjakan dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai yang insya Allah pantas kami dapatkan dari project based learning ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.